Assalamualaikum semuanya. Sekarang saya akan melanjutkan untuk menghitung neraca energi di reaktor. Kemarin di kuliah 22 ya teman-teman, kita karena qadarullah waktunya nggak cukup begitu, Dik. Kita baru sampai ke neraca massa, begitu neraca massa untuk membuat NE di reaktor. Jadi saya harap teman-teman bisa melakukan review kembali ya untuk di contoh di nomor 1 untuk di kuliah 22 di NE reaktor. Kemarin kita baru sampai membahas neraca massanya. Begitu, padahal untuk membuat neraca energi di reaktor, kita tidak hanya mengerjakan atau memastikan bahwa neraca massanya konstan, teman-teman akan juga melaksanakan beberapa hal algoritma yang berkaitan dengan NE di reaktor, antara lain adalah ini. Jadi kita baru ada di step yang kedua ini ya, membuat DAP sama membuat neraca massa di reaktor. Jadi sisanya kita fokus ke membuat NE-nya di nomor 345 yang akan kita bahas pada pertemuan video hari ini. Baik, kita mulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman. Terkait dengan NE di reaktor, memang hal yang harus teman-teman pertama kali ketahui itu adalah neraca massanya, begitu ya. Sekali lagi, saya betul-betul mengingatkan begitu, pada saat teman-teman mengerjakan neraca massa di reaktor dipastikan balance, begitu ya, dipastikan balance. Untuk di contoh 22.1 atau di latihan di video begitu mengingatkan bahwa pada fokusnya untuk mengerjakan neraca massa di reaktor, karena ada banyak kasus begitu. Yang pertama terkait dengan salah menginterpretasi laju alirnya, begitu, laju alirnya. Jadi yang akan kita gunakan adalah laju alir mol, begitu ya teman-teman. Jadi kalau semisal teman-teman di awal diketahuinya adalah masih dalam kilogram, begitu, masih dalam kilogram, maka harus dirubah dulu ke mol, begitu ya, harus dirubah dulu ke mol. Baru setelah tahu mol di nomor 1, di nomor 2, nanti reaktan ABCD-nya molnya masing-masing berapa, teman-teman baru masukkan ke stoikiometri. Lalu yang kedua, jika semisal di dalam soal itu sudah diketahui dalam laju alir mol, sudah dalam kilomol per jam. Maka kalau sudah dalam kilomol per jam, kalian tidak perlu melakukan konversi kembali, karena posisinya mol inilah yang akan kita masukkan ke stoikiometri. Begitu, itu kemungkinan dua hal, begitu ya, dua kemungkinan yang terjadi berkaitan dengan status atau berkaitan dengan karakteristik dari aliran masuknya, umpan masuk reaktornya itu dia dalam satuan apa, begitu. Lalu kesalahan yang kedua adalah pada saat stoikiometri, Dik. Jadi pada saat penulisan reaksi kimianya, teman-teman masih belum menyetarakannya. Jadi sudah tahu nih masing-masing molnya berapa di A dan di B di reaktannya ya, A dan B nanti dia reaktannya berapa. Ternyata di sini untuk menuliskan reaksi kimianya teman-teman masih belum setara. Nah, itu nanti juga akan mempengaruhi neraca massanya. Jadi pastikan bahwa persamaan reaksi yang terjadi di dalam reaktor kalian itu harus setimbang dulu, begitu ya, harus setara antara jumlah atom yang ada di sebelah kiri dengan atom yang ada di sebelah kanan. Itu di sini juga saya tunjukkan bagaimana caranya memprediksi begitu produk, gitu ya, produk yang ada di sebelah kanan jika semisal teman-teman tidak diketahui, begitu, tidak mengetahui bentuk struktur molekulnya seperti apa sih. Nah, teman-teman bisa gunakan proses ionisasi. Jadi seperti semisal reaksi antara ALOH 3 kali dengan H2SO4, teman-teman bisa melakukan ionisasi ALOH 3 kali kalian ionisasi dulu, kemudian H2SO4 juga teman-teman ionisasi dulu. ALOH 3 kali terdiri dari Al3 plus dan 3OH-, begitu. Sedangkan H2SO4 terdiri dari H2H plus dan SO4 2-. Nah, dari sini untuk mengetahui produk yang terbentuk di
reaksi antara AlOH 3 kali dan H2SO4, teman-teman tinggal silang begitu ya. Teman-teman tinggal saling silang muatannya begitu ya, antara dua komponen ini. Jadi Al3+ akan ikat dengan SO4 2-, sedangkan H+, 2H+ ini dengan 3OH-. Sehingga Al3+ dengan reaksikan dengan SO4 2-, maka bentuk garam Al dan SO4, hanya saja karena ada muatan yang berbeda begitu ya, bukan plus, bukan muatan yang sama. Begitu, bukan muatan yang sama, maka muatan itu akan menjadi kali begitu ya, kali dari temannya. Jadi kalau misalnya Al3+ SO4 3-, maka 3 ini akan menjadi SO4. Sedangkan SO4 ini nanti akan dikali 3 begitu. Jadi Al2 SO4 3 kali. Sedangkan kalau H+ dengan OH- itu nanti akan menjadi H2O begitu. Lalu disetarakan ya. Jadi kalau misal reaksinya penggaraman antara aluminium hidroksida dengan asam sulfat, maka otomatis kita akan setarakan 3 H2SO4, 2 AlOH 3 kali, dan 6 H2O begitu. Seperti itu teman-teman. Jadi beberapa kesalahan yang akan teman-teman mungkin sering jumpai begitu atau sering lakukan adalah yang pertama, kurang bisa menginterpretasi begitu profil umpan masuknya, apakah dia dalam laju alir massa ataukah dia dalam laju alir mol. Jadi kalau dia masih dalam laju alir massa, ubah dulu dia ke mol begitu ya, ubah dulu dia ke mol. Tapi kalau dia sudah dalam laju alir mol, teman-teman tinggal langsung masukkan ke stoikiometri. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah teman-teman belum menyetarakan reaksi kimia yang terjadi di dalam reaktor. Kesalahan yang ketiga adalah teman-teman kurang peka begitu ya. Teman-teman salah menghitung atau salah menentukan yang mana reaktan pembatasnya. Itu reaktan pembatasnya, karena agak sedikit perlu perhatian begitu deh. Agak sedikit perlu perhatian kalau semisal kalian menggunakan ini apa namanya, dua reaktan. Jadi di dalam reaktor jika terjadi dua reaktan, maka konversinya nanti adalah ditinjau terhadap reaktan pembatasnya, sehingga reaktan ini harus kita nilai yang mana tuh reaktan pembatas, yang mana nanti reaktan berlebihnya. Dengan cara kita bandingkan begitu deh, kita bandingkan. Jadi semisal tadi reaksi penggaraman aluminium hidroksida dengan asam sulfat, kita punya semisal ya, mula-mulanya H2SO4-nya 3, kemudian AlOH 3 kalinya 1,5. Maka untuk menentukan yang mana reaktan pembatas dan yang mana reaktan berlebih, ini teman-teman tinggal bagi dulu begitu ya, bagi dulu mol mula-mula ini dengan koefisiennya. Jadi 3 kita bagi dengan 3, sedangkan 1,5 kita bagi 2. Nah, yang paling kecil itu adalah yang merupakan reaktan pembatasnya. Jadi di sini 1, di sini 0,75, maka AlOH 3 kali inilah yang menjadi reaktan pembatas, begitu ya, menjadi reaktan pembatas. Lalu apa yang harus dilakukan? Nah, setelah tahu reaktan pembatas, maka 1,5 inilah yang kemudian akan teman-teman kali dengan konversi. Begitu. Jadi 1,5 kita kali 90%, yaitu 1,35. Sehingga kemudian setelah tahu ini dari konversi, teman-teman akan menentukan berapa ini, 2,025, 0,675, dan 4,025, itu adalah dari perbandingan koefisiennya, begitu. Jadi sini ini 1,35 ini 2, maka kalau di H2SO4 maka kita harus bandingkan begitu ya, 3/2 dikali 1,35. Dia ketemunya 2,025. Seperti ini juga, ini karena baru 1, di sini 2, maka dia adalah setengahnya, begitu ya, 0,675. Sedangkan kalau yang di H2O, di sini 6, di sini 2, maka otomatis 3 kalinya, yaitu 4,05. Seperti itu teman-teman. Jadi ada 3 kesalahan yang sering teman-teman lakukan begitu ya. Hampir semuanya, tidak hanya kalian, semua mahasiswa mungkin kadang-kadang itu nggak terlalu aware di 3 itu. Yang pertama, profil umpan masuk begitu ya. Profil umpan masuknya dia dalam apa? Apakah dalam kilogram per jam, apakah dalam kilomol per jam, sehingga salah menginterpretasi di awal, stoikiometrinya juga nggak bakalan balance begitu. Itu kesalahan yang pertama. Lalu yang kedua adalah tidak menyetarakan reaksi kimianya. Lalu yang ketiga adalah salah menentukan untuk stoikiometrinya begitu.
Begitu. Jadi ada tiga ya, ada tiga kesalahan yang sering digunakan atau sering teman-teman lakukan untuk di menghitung NM di reaktor. Jadi ada beberapa catatan, nanti silahkan dicek kembali, begitu ya, cek kembali untuk di NM reaktor yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Nah, sekarang saya akan melanjutkan begitu tentang kasus ini, kasus esterifikasi etanol dengan asam asetat menjadi etil asetat. Di sini kita kemarin baru selesai membuat NM-nya. Lalu sekarang apa yang akan harus teman-teman gunakan atau teman-teman lakukan untuk menghitung neraca energinya? Ini saya copy dari sheet yang sebelumnya, begitu ya. Jadi dari perhitungan NM yang kita lakukan, kita punya F1, profil F2, dan profil F3. Nah, sekarang kita akan masuk ke apa saja data-data yang akan teman-teman butuhkan, begitu teman-teman butuhkan untuk menghitung neraca energi di reaktor. Yang pertama jelas adalah heat capacity-nya ya, atau kapasitas panasnya. Jadi data yang pertama teman-teman akan butuhkan yaitu data kapasitas panas. Perhatikan fasenya, begitu ya, diperhatikan fase reaktornya. Karena kebetulan di sini fasenya cair-cair di dalam reaktor CSTR, maka teman-teman cukup mencari heat capacity yang liquid saja, begitu ya, ABCD-nya saja. Itu data yang pertama yang harus teman-teman cari di YOS. Lalu kemudian data yang kedua, nah ini beda, ini baru nih. Terus mencari delta F standar. Delta F standar teman-teman bisa dapatkan dari tabel enthalpy of fusion, nanti saya akan share di sini. Enthalpy of fusion organic compound atau anorganic compound. Jadi di sini tabel 61 di YOS akan menampilkan delta HF standar, begitu ya, delta HF standar pada suhu standarnya, begitu pada suhu standarnya, yang kemudian nanti kita akan gunakan ada tiga, begitu. Dia akan menyajikan tiga satuan, kilojoule per mol, kilojoule per kilogram, dan BTU per pound. Kita gunakan yang kilojoule per mol, begitu ya teman-teman. Jadi C2H5OH di etanol di sini adalah 4,931 kilojoule per mol. Satuan panas kita adalah dalam kilojoule per kilomol, maka diubah dulu ke kilojoule per kilomol dengan cara kita kali 1000. Gitu, kita kali 1000, itu data kedua. Jadi insya Allah ada dua data ini yang nanti akan mendukung kalian menghitung NE di reaktor. Oke, datanya sudah ketemu semua. Lalu kemudian teman-teman juga dapatkan ini dari neraca massa ya. Saya blok ini dulu. Saya blok ini dari neraca massa. Ini dari NM-nya. Kemudian stoikiometri pula dia juga dari neraca massanya, begitu ya, neraca massanya. Jadi datanya adalah ini untuk menghitung NE. Nah, sekarang kita masuk ke langkah yang pertama. Jadi langkah yang pertama, jadi setelah tahu NE-nya, begitu, langkah selanjutnya adalah teman-teman yang sini, ini ya, lengkapi data sudah, jadi ini 3 lengkapi data. Kemudian yang keempat adalah hitung masing-masing energi yang dibutuhkan. Jadi hitung begitu ya, hitung energi setiap aliran, begitu ya, aliran. Setiap aliran di sini ada 3 aliran, berarti ada Q1, ada Q2, dan ada Q1, ada Q2, dan Q3, begitu ya, dan Q3. Nah, energi aliran ini sama kayak sensibel biasa, begitu, sama kayak sensibel biasa yang sudah saya sering sampaikan, begitu. Teman-teman gunakan integral CPDT biasa. Suhunya 50, 50, dan 50 ini saya membahas yang C ya, membahas yang nomor 2 ya. Jika dia adiabatis dan isotermal, berapa panas yang hilang atau panas yang disuplai. Gitu. Ini kita masukkan profil suhunya 50, 50, 50. Masukkan integral CPDT-nya, dipanggil berarti data kapasitas panasnya, kita panggil, jangan lupa dikali dengan referensi, dikurangi dengan referensi dan dipangkatkan dulu sebelum dikurangi, begitu. Oke, semuanya sudah dapat nih, Q1, Q2, Q3-nya. Saya sudah dapat semua. Lalu step yang selanjutnya adalah menghitung entalpi standar, begitu deh. Jadi yang pertama
Setelah kita tahu berapa Q1, Q2, Q3, teman-teman kemudian menghitung entalpi standar. Nah, entalpi standar kita gunakan hukum Hess. Kayak yang di kuliah 21 kemarin ya, bahwa kanan kurang kiri. Berarti entalpi standar itu nanti setara dengan total entalpi produk dikurangi total entalpi reaktan. Jadi produk kanan ya, kemudian dikurangi dengan kiri yang reaktan. Jadi 164 itu kita ambil, kita lihat dari data delta HF tadi. Begitu. Jadi C60, jadi produknya sama apa saja? Oh, etil asetat dengan air. Jadi C60 ditambah C61, kita kurangi dengan entalpi reaktan. Reaktannya adalah etanol dengan asam asetat. Jadi C25OH ditambah CH3COH. Begitu rumusnya, kanan kurang kiri ya. Sehingga entalpi standarnya kita dapatkan negatif 167 kilojoule per kilomol. Begitu. Lalu selanjutnya, setelah kita tahu entalpi standarnya, step selanjutnya adalah teman-teman akan menghitung panas reaksi, begitu ya, panas reaksi. Nah, panas reaksi standar, panas reaksi, kita gunakan rumus ini, Dik. Jadi entalpi untuk menghitung panas reaksi, teman-teman harus menghitung entalpi reaksinya dulu dengan cara rumusnya ini, entalpi produk dikurangi entalpi reaktan ditambah entalpi reaksi standar. Jadi entalpi produk itu apa? Entalpi produk itu adalah ini H13. H13 adalah total integral CPDT di F3, begitu ya. Total integral CPDT di arus keluar, kemudian dikurangi entalpi produk, begitu ya. Entalpi reaktan, dikurangi entalpi reaktan. Entalpi reaktan kan ada dua ya, teman-teman, ada dua, begitu. Ada dua, yaitu entalpi yang ada di etanol sama entalpinya asam asetat. Jadi H81, begitu, H81 sama H91 kita jumlah, kemudian ditambah dengan entalpi reaksi standar. Entalpi reaksi standar adalah yang minus 104 tadi, 164 tadi. Begitu untuk menghitung entalpi reaksi. Entalpi reaksi kita ketemu kilojoule per mol, kilojoule per kilomol, ini adalah 2287,77 begitu ya, kilojoule per kilo. Lalu sehingga panas reaksinya kita tinggal kalikan begitu. Ini juga menjadi penting. Entalpi reaksi begitu ya, yang 2287 ini kita kali dengan mol reaktan yang bereaksi. Mol reaktan yang bereaksi terhadap produknya begitu ya, terhadap si reaktan pembatasnya. Jadi 1,44 ini. Begitu. 1,44 ini adalah 1,44 ini adalah yang akan kita kali dengan ini, begitu ya. Oke, jadi 2287 sekian kilojoule per mol kita kalikan dengan mol yang bereaksi, begitu ya. Karena kebetulan kita ini reaktan pembatasnya adalah CH3COH, maka dan per satunya maka adalah 1,44 mol, begitu. Oke, ketemu teman-teman. Jadi dia besarnya adalah 3.200 kilojoule per jam. Nah, ini kita cek, kita simpulkan karena nilai panas reaksi begitu ya, panas reaksinya positif, maka otomatis dia sifatnya adalah endotermis. Tapi kalau semisal nanti reaksinya negatif, maka dia sifatnya endotermis. Nah, eksotermis begitu. Jadi kalau Q positif begitu ya, teman-teman. Kalau Q-nya positif, maka dia endo, begitu ya, endo. Maka teman-teman akan masukkan ke neraca masuk, begitu ya, ke neraca masuk. Sedangkan kalau Q-nya itu negatif, berarti dia eksotermis, maka angkanya akan teman-teman masuk ke neraca keluar, begitu ya, teman-teman akan keluarkan di neraca keluar, begitu. Jadi ini sudah dapat semua komponen panas untuk di reaktor, yaitu panas aliran dan panas reaksi. Teman-teman tinggal buat neraca energinya. Jadi dibuat neraca energinya. Untuk neraca energi kita masukkan dulu masing-masing komponen panas yang kita hitung sebelumnya. Jadi Q1, Q2, Q3, Q1 dan Q2 karena dia masuk reaktor maka dia akan masuk ya panasnya. Sedangkan Q3 itu nanti keluar dari reaktor.
Jadi ini adalah Q-nya ya, Dek, yang kita masukkan. Jadi yang sudah kita kalikan dengan kita dengan mol total. Jadi seperti biasa Q1, Q2, Q3, QR. Nah, QR ini kan karena dia positif kita tambahkan di sini. Jadi kalau di sini kasusnya jika besok nih teman-teman, jika semisal besok teman-teman dapat gitu ya bahwa Q reaksi yang ketemu adalah negatif 1500, maka ini kilojoule per jam gitu ya, maka yang ditulis gitu ya, yang ditulis di neraca energi adalah 1.500 saja, gitu, 1.500 tapi taruh di neraca keluar, gitu, neraca keluar. Jadi tanda negatif, gitu ya, tanda negatif tidak diikut sertakan, gitu, tidak diikut sertakan. Begitu. Ini adalah catatan saya. Jadi kalau misal besok pas di suatu soal teman-teman mendapati panas reaksi kalian semisal negatif 1.500 begitu, maka 1.500-nya saja yang akan teman-teman taruh di neraca keluar begitu ya, tidak usah menggunakan min ya begitu. Tanda min itu hanya digunakan hanya menjadi tanda oh dia endotermis atau dia eksotermis begitu kalian. Itu. Nah, dari neraca energi kita tahu bahwa jika kita jumlahkan antara Q1, Q2, Q3, dan Qr, kita mendapatkan bahwa total panas yang masuk itu jauh lebih tinggi dibandingkan total panas yang keluar. Sehingga kita yang dicapai adalah sekitar 2.900 sekian kilojoule per jam. Gitu deh. Jadi kita bisa simpulkan bahwa data ini begitu ya, data reaksi ini bersifat endotermis dengan membutuhkan panas sebesar 2.962,89 kilojoule per jam. Jadi kalau endotermis kita akan butuh steam begitu ya. Jadi ini adalah supply steam yang dibutuhkan sebesar 2.962,89 kilojoule per jam. Nah, dari situ jika kita gunakan steam suhunya 200, maka massa steam yang disuplai adalah sekitar 1,061 kg per jam. Begitu teman-teman untuk mengerjakan yang nomor 2, jadi ini adalah sistem adiabatis dan isotermal ya. Sistem adiabatis dan isotermal yang mana T-in operasi baik dari aliran 1, 2, 3, dia suhunya sama-sama di 50 derajat Celcius. Sehingga kita bisa hitung neraca energinya. Begitu deh untuk melengkapi pemahaman neraca energi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.